Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Agustina dengan NIM 240051. Kelas PAUD B, semester 3. Di sini saya akan mengerjakan tugas individu perkembangan sejarah Islam. Yang pertama, dinasti Fatimiyah. Kelahiran dinasti ini dimulai dengan adanya gerakan dari cabang kaum Syiah ilmiah, yaitu Syiah Islamiyah, yang bereaksi terhadap Khalifah Abbasiyah yang mengadakan penyelidikan kepada kaum Syiah Islamiyah. Penyelidikan itu mengharuskan golongan yang setia pada Ismail bin Ja'far harus meninggalkan kota kecil di wilayah Hammam, daerah Syria menuju Afrika Utara. Kaum Syiah Islamiyah itu tersendiri muncul karena berselisih paham dengan Syiah ilmiah tentang imam yang ketujuh. Menurut kaum ilmiah, imam yang ketujuh adalah putra Ja'far yang bernama Musa al-Kazim. Sedangkan menurut Islamiyah, imam yang ketujuh adalah putra Ja'far yang bernama Ismail. Sehingga meskipun Ismail sudah meninggal, kaum Islamiyah tidak mau mengakui penobatan Musa al-Kazim sebagai imam. Menurut mereka, hak atas Ismail sebagai imam tidak dapat dipindahkan kepada yang lain walaupun sudah meninggal. Ubaidillah al-Mahdi memperoleh banyak dukungan dan berhasil menegakkan pengaruh di Afrika Utara. Abu Abdullah al-Husain menobatkan Said bin Husain al-Salamiyah sebagai penggantinya. Selanjutnya, Said berhasil merebut kekuatan dan berhasil mengusir penguasa dinasti Al-Halbiyah yang terakhir, yaitu Ziyadatullah III dari Tunisia, disusul dengan penduduknya pada tahun 909 Masehi. Inilah awal berdirinya dinasti Fatimiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Husain al-Salamiyah yang digelar Ubaidillah al-Mahdi. Setelah resmi mengukuhkan diri sebagai dinasti baru, Fatimiyah mulai pekerjaannya dengan mengambil kepercayaan umat Islam bahwa mereka adalah benar-benar keturunan Fatimiyah al-Azhar, putri Rasul dan istri Ali bin Abi Thalib. Mereka mengklaim bahwa mereka memiliki hak dan Tuhan yang berkuasa. Dinasti Fatimiyah mengklaim sebagai pemimpin Islam yang sebenarnya. Ubaidillah menegakkan pemerintahannya di Istana Al-Habiyah, yaitu Raqadah yang terletak di pinggiran kota Kairawan. Ia membuktikan dirinya sebagai penguasa yang paling mampu dan berbakat. Ia memperluas kekuasaannya sampai meliputi wilayah Afrika dari Maroko sampai perbatasan Mesir. Di Mesir, dinasti Fatimiyah berkembang pesat dan banyak menyebarkan perdagangan di sana. Dinasti Safiyah adalah salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Dinasti ini merupakan salah satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukan Muslim di Persia. Negeri ini juga menjadikan Islam Syiah sebagai agama resminya, sehingga menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Muslim. Safiyah berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722. Pada puncak kejayaannya, wilayah Safiyah meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia sebagai besar Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagai Pakistan, Turkmenistan, dan Turki. Safiyah merupakan salah satu negeri Mesiu Islam selain Utsmaniyah dan Mughal. Pada masa kejayaannya juga terbentuklah segi ekonomi, militer, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan,
Pada masa itu masa-masanya kejayaan dinasti Safiyah. Adapun kemunduran dinasti Safiyah itu terjadi karena adanya faktor eksternal, yaitu perebutan kekuasaan. Pada waktu itu adanya perebutan kekuasaan yang antara penguasa ini sama ini itu berebut kekuasaannya. Adapun dekadasi moral. Faktor internal yaitu banyaknya konflik-konflik dan merampas wilayah. Dinasti Mughal. Setelah dinasti Ghaznawi hancur, muncullah beberapa dinasti kecil yang menguasai negeri India. Sebut saja dinasti Mamluk, Khalji, Tughlaq, dan dinasti Lodi yang didirikan Bahul Khan Lodi. Hadirnya kerajaan Mughal membentuk sebuah peradaban baru di daerah yang saat itu mengalami kemunduran dan keterbelakangan. Kerajaan Mughal yang bercocok Islam mampu membangkitkan semangat umat Islam di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya, Islam belum menemukan kejayaannya, kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah kejayaan dinasti Abbasiyah. Zahiruddin Muhammad Babur 1526 sampai 1530 Masehi adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintah. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu. Orang-orang Hindu yang tak menyukai kerajaan Mughal segera menyusun kekuatan gabungan, tapi Babur berhasil mengalahkan mereka dalam satu pertempuran. Pada 1530, Babur meninggal dunia. Usai menumpas perlawanan Muhammad Lodi di dekat Gogra setahun sebelum. Pengganti Babur adalah putranya sendiri, Nasiruddin Humayun 1530 sampai 1556 Masehi. Pada masa ini pengganti Babur adalah putranya sendiri. Kondisi kerajaan Mughal tidak stabil karena mengalami sejumlah perlawanan. Puncak kejayaan kerajaan Mughal terjadi pada masa pemerintahan putra Humayun Akbar Khan 1556 sampai 1605 Masehi. Karena wilayah kekuasaannya yang sangat luas, Akbar menjalankan pemerintahannya secara militeristis. Selain itu, Akbar juga menerapkan kebijakan politik saluhul toleransi universal. Artinya semua rakyat India dipandang sama. Mereka tidak membeda-bedakan antara perbedaan etnis dan agama. Kemajuan yang dicapai Akbar masih dapat dipertahankan tiga penguasa setelahnya. Jahangir 1605 sampai 1620 Masehi, Shah Jahan 1628 sampai 1658 Masehi, dan Aurangzeb 1658 sampai 1707 Masehi. Shah Jahan putra Jahangir memerintahkan pembangunan Taj Mahal antara 1631 sampai 1643 Masehi di kota Agra. Taj Mahal istana India ini dibangun selama 12 tahun, berdiri di tepi sungai Jamuna. Taj Mahal adalah warisan abadi dinasti Mughal yang dapat dinikmati hingga kini. Sepeninggalan Aurangzeb, tahta kerajaan dipegang putra tertuanya, Bahadur Shah. Bahadur Shah adalah penganut Syiah. Dalam 5 tahun pemerintahannya, ia dihadapkan pada perlawanan Syekh dan perlawanan penduduk Lahore. Ini terjadi karena Bahadur terlampau memaksakan ajaran Syiah kepada mereka. Mulai saat inilah dinasti Mughal memasuki masa-masa kemunduran. Kemunduran ini ditandai dengan konflik di internal keluarga kerajaan. Hampir semua keturunan Babur memiliki watak yang keras dan ambisius, bagaimana nenek moyang Timur Leng. Perebutan kekuasaan mewarnai
perjalanan dinasti Mughal yang menyebabkan perang saudara berkepanjangan. Faktor lain sangat berpengaruh dalam mempercepat kehancuran Mughal adalah serangan dari luar. Mulai dari serangan dinasti Safawi Persia, ketegangan dengan Afghanistan hingga memberontak Hindu. Keruntuhan Mughal juga dipengaruhi faktor ekonomi karena jalur-jalur perdagangan mulai dikuasai oleh Barat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.